Hai, selamat datang di channel Teknik Mesin R&D bersama saya Devris. Di video ini kita akan membahas tentang CAD. Apa itu CAD? Langsung saja. Oke, CAD atau Computer Aided Design. Pertama-tama, agenda pada video ini kita akan membahas yang pertama, prasyarat, yaitu syarat-syarat apa saja yang harus ditempuh sebelum kita belajar CAD agar memudahkan kita untuk belajar. Kemudian CAD sendiri, apa itu CAD? Kemudian yang ketiga, aplikasi CAD, apa saja sih aplikasi CAD itu? Kemudian kita praktikum CAD, bagaimana praktik CAD berlangsung. Nah, syaratnya apa saja sebelum kita belajar CAD? Yang pertama, pernah dan bisa mengoperasikan komputer? Tentu saja ya. Harus, kalau nggak bisa ya gimana? Kemudian mengetahui standar-standar dalam gambar teknik. Perlu, soalnya kita akan membahas tentang CAD. Kemudian mengetahui dasar-dasar menggambar teknik. Biasanya kalau di kampus gitu, biasanya ini di semester 3. Biasanya. Kemudian mengetahui aturan-aturan dalam gambar teknik. CAD atau Computer Aided Design adalah program komputer yang digunakan sebagai alat bantu gambar desain. Simpelnya, itu menggambar di dalam komputer. Simpelnya gitu. Nah, biasanya kalau di semester 3 di kampus gitu kan, kita biasanya gambar manual kayak gini di meja gitu kan. Nah, nggak enaknya kalau manual itu kalau gambar ada kesalahan itu kan hapusnya juga sulit, soalnya ada bekas-bekas kayak gitu. Kalau di computerized itu nggak, lebih gampang perbaikinya kalau ada kesalahan itu. Kemudian fungsi CAD, apa sih fungsinya? Yang pertama, ada otomatisasi pembuatan konsep. Kemudian ada pengembangan simulasi gitu. Biasanya di perusahaan-perusahaan besar gitu sangat dibutuhkan hal-hal seperti ini. Ada analisis dan evaluasi. Kemudian ada perbaikan dan modifikasi desain. Fungsi-fungsi CAD seperti itu. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, saya akan sedikit membahas tentang CAM. CAM itu apa sih? Yaitu adalah teknologi perencanaan, pengaturan, dan pengontrolan pembuatan produk dengan bantuan komputer. Nah, simpelnya itu agar barang itu bisa jadi di dunia nyata, itu perlu ada CAM yang dibuat oleh CNC. Gitu. Nah, biasanya di CAM itu yang berbasis CNC, dasarnya CNC itu biasanya ini, gambar seperti ini. Jadi otomatisasi gitu. Ada gambar, dimasukkan CAM, dijadikan kode-kode, dimasukkan ke CNC, jadi barang. Gitu. Kalau manual itu kayak gini, satu-satu gitu. Nah, tujuannya itu apa sih? Yaitu salah satunya adalah mengurangi interaksi manusia dengan mesin kerja. Nah, biasanya kan banyak kecelakaan kerja kayak gitu. Itu meminimalisir hal semacam itu. Tuh. Nah, prosesnya seperti apa sih? Simple aja. Kayak data CAD, data yang telah kalian gambar, atau data gambar yang sudah selesai, diintegrasikan ke CAM. Itu akan dibuat kode-kode, angka-angka gitu. Nah, angka-angka tersebut dimasukkan ke mesin CNC. Jadilah produk yang real itu. Nah, ini hasil desain CAD dapat langsung diintegrasikan dengan CAM untuk membuat sebuah produk. Urutannya simpelnya seperti ini. Nah, apa saja sih software CAD itu? Kita akan membahas software-software yang sudah terkenal. Sudah banyak orang yang menggunakannya. Sebenarnya banyak sih. Itu ada Autodesk, Inventor, SolidWorks, Fusion 360, CATIA, Creo,
Nah, di sini kita akan membahas yang banyak digunakan oleh orang-orang. Itu ada Inventor, SolidWorks, dan Fusion 360. Itu ya. Nah, perbedaannya apa sih? Sebenarnya ini intinya itu sama, membuat gambar di komputer dan memudahkan segala hal yang ada di situ. Tapi juga ada perbedaan. Nah, perbedaan ini saya masukkan di tabel ini. Nah, yang pertama di Inventor itu punya 3D fitur yang lebih banyak, pustaka suku cadangnya banyak, jadi template-templatenya gambar itu banyak. Jadi bisa kita di Inventor itu ada dinamo gitu, kita bisa langsung ambil, nggak perlu gambar-gambar lagi kayak gitu. Kemudian ada di Inventor ada analisis injeksi dan shape generator. Sedangkan di SolidWorks itu nggak ada. Analisis injeksi itu seperti mesin injeksi kayak gitu, menganalisis sistem injeksinya. Kemudian ada shape generator. Nah, shape generator itu untuk gambaran kalian itu lebih perfeksionis, lebih tidak membuang-buang bahan kayak gitu. Pokoknya lebih perfect gitu aja. Sedangkan di SolidWorks itu lebih cenderung ke pemeriksaan simetris, perbandingan geometri, dan dinamika fluida komputasi di pipa-pipa tertutup. Seperti itu. Kemudian di Inventor dapat dibagikan dengan penggunaan non-CAD. Nah, formatnya di Inventor kan banyak. Itu bisa kita buka di software-software lain gitu. Sedangkan SolidWorks lebih cenderung ke family friendly. Itu tampilannya lebih family gitu. Lebih friendly gitu, lebih mudah digunakan. Nah, kemudian perbedaan dari Fusion 360 itu kalau 360 itu juga family friendly. Tampilannya juga gampang, mudah untuk digunakan. Tidak seperti Inventor. Kemudian project jadi satu kesatuan. Jadi kalau mau gambar itu di Fusion itu bisa langsung satu file, itu bisa langsung jadi gitu. Jadi tambahin langsung di satu file. Kalau Inventor nggak, bisa dipecah-pecah gitu. Jadi kalau seumpama HP gitu di Inventor itu bisa digambar satu-satu seperti ininya dulu, terus ini itu bisa disatukan gitu. Kalau Fusion tidak, langsung bisa digabung jadi satu gini, di satu file itu. Kemudian Fusion itu bagusnya itu produk cloud dan desktop. Itu dia bisa digambar di internet gitu, tanpa kalian install softwarenya di komputer kalian. Langsung saja bisa di internet kalau ada internetnya. Kemudian fleksibilitas pengerjaan. Jadi di mana saja kalau ada internet, kalian bisa mengerjakan di komputer kalian. Pokok ada internetnya. Itu. Kemudian kita akan membahas tentang harganya. Harga ini yang biasanya buat acuan kan? Ini preference individu masing-masing ya, kalau mau pilih. Di Inventor ini ada langganan 1, 2, atau 3 tahun. Harganya sekitar $2.000 per tahun. Terus ada token juga buat setahun ini. 1 token untuk 1 tahun untuk 1 komputer. Itu. Yang ini 500 token, ini dapat harga 1.500. Ini per token ini bisa digunakan untuk 1 tahun. Itu untuk SolidWorks per tahunnya itu $99 untuk student edition. Nah, di SolidWorks ini juga bisa beli untuk selamanya. Itu harganya sekitar $7.000, $8.000. Sekitar ya begitu, bisa dihitung sendiri ya. Tapi untuk selamanya, nggak berlangganan. Kemudian Fusion 360 ini lebih murah dari Inventor. Langganannya sekitar ya $500 per tahun.
Gitu. Nah, kemudian kita praktek. Di sini kita membahas tentang inventor ya. Untuk software-software lain di lain kesempatan saja. Kita fokus di inventor. Praktiknya ini yang banyak, teorinya ya 10% lah kayak gini. Untuk memahami apa itu inventor dikit. Untuk video selanjutnya kita akan langsung praktek inventor ya. Terima kasih. Bila ada kekurangan saya minta maaf. Dan kalau ada yang salah-salah mohon dikoreksi di komen di bawah ya. Kita diskusi. Bye.